tinggi, ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Saudara, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, Ibu Mei, kemudian Pak Charles dan juga Ai Li Meing. Kita mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan buat mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami saat ini boleh bersyukur bisa mendoakan ya Bapa beberapa saudara kami sebagai salah satu bentuk doa syafaat dan bagian dari persekutuan kami dengan anak-anak Tuhan yang lain. Bapa, kami ingat untuk Ai Mei ya Bapa, tolonglah berikan kepada Ai Mei satu semangat, kemauan yang kuat juga ya Bapa untuk terus berlatih, berjalan, sehingga dengan demikian ya Bapa kesehatannya akan semakin tertopang dan semakin baik. Kami mau berdoa menyerahkan juga, tak lupa untuk Emi, anaknya ya Bapa yang harus merawatnya. Kau berikan kepada dia kekuatan ya Bapa secara khusus, dan begitu pula dengan sanak saudaranya yang lain. Kami mau berdoa untuk Pak Charles, tolonglah ya Bapa dalam keadaan yang tidak berdaya ini. Engkau berikan kepada Pak Charles ya Bapa, Engkau berbicara sendiri dalam hatinya agar Pak Charles betul-betul punya kerelaan untuk menyerahkan semua pergumulan-pergumulan dan permasalahan dalam hidupnya selama ini hanya kepada Tuhan sesuai dengan pemahaman imannya. Tak lupa Engkau tolong Ibu Fesia, istrinya, dan juga anak-anaknya yang terus merawat, dibantu oleh beberapa perawat yang lain. Tuhan juga menolong, berikan kepada mereka ketabahan. Juga untuk Ai Li Meing ya Bapa, Engkau sertai dan pimpin. Bersyukur untuk Ibu Licen dan juga untuk Ibu Diani, kami serahkan juga kepada Tuhan saja, khususnya Ai ya Bapa dalam keadaan yang juga tidak berdaya Tuhan, tapi kami percaya topangan Tuhan di dalam jiwanya, di dalam rohnya ya Bapa, tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Walaupun kami sama sekali tidak bisa mengerti, tetapi ya Tuhan, Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap orang-orang pilihan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk Pak Kohar dan Ibu Sukme. Doakan juga untuk Ai Wanghua. Ai Wanghua sekarang sudah bersama anaknya, karena dia juga melaporkan kepada saya dia sudah tidak mungkin bisa sendirian di rumahnya. Dia harus bersama anaknya di Pakuwon City, dan anaknya juga dokter, agar Tuhan yang tolong Ai Wanghua. Tapi dia tetap masih berdoa, tetap masih ingat banyak keluarganya. Doakan juga untuk tak lupa untuk Patricia, serta untuk suaminya Robert dan juga anaknya Sharon dan Owen, agar Tuhan memberkati mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Pak Kohar dan Ibu Sukme. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan terus memimpin kedua saudara kami ini ya Bapa dalam menjalani kehidupan mereka hari-hari. Bahkan mereka masih menjalani usaha dagang mereka di Pasar Atom. Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati. Biarlah bijaksana Tuhan yang selalu menolong mereka. Tak lupa ya Bapa, Engkau sertai juga anak-anaknya. Ya kami percaya sekalipun mereka semua sudah berkeluarga dan bahkan sudah menjalani usaha sendiri, Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Tak lupa untuk Ai Wanghua, Tuhan yang bersyukur karena anak putrinya yang paling bungsu bisa memberi perhatian, sehingga Ai Wanghua boleh tinggal bersama anaknya, supaya dengan demikian bisa terus diawasi kondisi kesehatannya. Tapi kami percaya Ai Wanghua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan akan terus pelihara. Dia bisa tetap menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya dan juga bagi orang-orang yang dia kenal. Tak lupa untuk Patricia, sertailah Bapa dengan Robert suaminya,
Dan tak lupa untuk anak-anaknya Sharon dan Owen, kami juga percayakan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Seriang tolong kerohanian mereka agar semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk Pak Chien Ming dan juga untuk Chen Xiang istrinya. Doakan mereka masih harus terus berjuang untuk menolong anak-anaknya juga. Untuk Hengki, anaknya yang laki, yang karena masalah kecelakaan dulunya sehingga tulangnya ada permasalahan. Kiranya Tuhan tolong Hengki agar punya keberanian untuk dioperasi nantinya. Doakan juga untuk anaknya yang lain, Meli, yang sudah hidup sebagai orang tua tunggal, dan untuk anaknya Brian dan Elizabeth. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk satu keluarga dari jemaat kami ya Bapak, untuk Pak Chu Chien Ming dan juga Ibu Chen Xiang. Sertailah mereka Bapak, memang mereka semakin terus bertambah usia, tapi mereka masih tetap harus berjuang ya Bapak dalam menjalani usaha. Kiranya Tuhan berkati usaha mereka. Bahkan Kau juga tolong ya Bapak, rencana rumah mereka dan toko mereka ingin dijual. Kiranya Tuhan Seriang tolong bukakan jalan, supaya dengan demikian ya Bapak, Tuhan akan pimpin ke depan apa yang memang mereka harus lakukan nantinya. Tak lupa tolong anaknya Hengki ya Bapak, permasalahan tulang yang dialaminya yang membuat dia semakin bungkuk. Ya Tuhan, tolonglah Hengki agar punya keberanian untuk menjalani operasi, supaya dengan demikian ya Bapak tidak terjadi keadaan yang semakin akan membuat dia sulit. Bapak, tolonglah Hengki, kami serahkan kepada Tuhan. Juga untuk adiknya Meli, kasihani Tuhan yang sudah menjadi orang tua tunggal, tidak punya pekerjaan ya Bapak, karena ditinggal oleh suaminya, dipanggil oleh Tuhan. Kasihanilah ya Bapak Meli, tolong juga untuk dua anaknya Brian dan Elizabeth. Bersyukur untuk kakek neneknya yang masih mau untuk membiayai kehidupan mereka. Tuhan sertai dan pimpin agar Brian dan Elizabeth, kami percaya Tuhan akan jamah, dan perlahan-lahan kedua anak ini akan menjadi semakin lebih baik lagi ya Bapak dalam hubungan sosial dengan teman-temannya yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk Ibu Chu Xian, untuk kakaknya Chu Ching dan juga adiknya Chu Mei, agar mereka semua tetap di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Untuk keluarga mereka masing-masing juga. Tak lupa untuk Stefanus Prawira dan Ibu Dewi, mereka punya 3 anak putri yang masing-masing memang sudah dewasa, agar Tuhan memberkati mereka dalam studi dan usaha mereka masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bisa mendoakan juga untuk 3 bersaudara, Ibu Chu Xian, Ibu Chu Ching dan Chu Mei. Kami serahkan kepada Tuhan. Tolonglah agar mereka boleh terus setia kepada Tuhan, dan mereka terus bisa dibentuk pemikirannya agar semakin mencintai Tuhan. Keluarga yang mereka miliki, Tuhan, suami masing-masing, begitu juga keluarga masing-masing, Tuhan Seriang memberkati dan menyertai. Tak lupa untuk Pak Stefanus Prawira dan Ibu Dewi, sertailah ya Bapak mereka berdua. Dan bersyukur untuk 3 putri yang Tuhan juga karuniakan, yang ada yang masih studi, tapi juga ada yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan Seriang memberkati dan menyertai. Tak lupa Engkau sertai juga Pak Stefanus Bapak, agar bisa terus menjalani pekerjaannya dengan baik dan semakin dipercaya di tempat perusahaan yang di mana dia bekerja. Dan istrinya Ibu Dewi Engkau juga pimpin menjadi istri yang bijaksana, yang terus bisa mendampingi suaminya dengan baik juga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami bisa mendoakan beberapa saudara kami ini. Kami percayakan kepada Tuhan yang akan menjawab, bahkan lebih mengetahui kebutuhan mereka daripada apa yang kami doakan, dan bahkan daripada apa yang
mereka masing-masing pahami juga, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi keperluan mereka. Dengar doa kami Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa memahami firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 104. Mazmur 104, saya tidak mungkin membacakan semua ayatnya, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat 1 dan 2 saja ya, ayat 1 dan 2 dulu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Langsung saya lompat ayat 9. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ke-10 dan 11. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Ayat 19. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ini ayat 25-26. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Terakhir ayat 29 dan 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, lebih baik kita membaca lagi seluruh Mazmur ini di rumah nantinya. Kalau saudara pulang, sempatkan waktu supaya mengaitkan dengan apa yang saya sampaikan dalam renungan pada malam hari ini. Saudara, saya berikan judul Tuhan Pencipta adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Latin, bahasa Yunani dan beberapa terjemahan yang lain, ya, Mazmur ini diberi judul Mazmur Daud, gitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani tidak ada, ya, dalam bahasa Ibrani tidak ada. Tapi nggak apa-apa, sudah. Kalaupun mereka mau mengaitkan dengan Daud, ya silakan saja, ya. Tidak mustahil, Daud pun bisa saja melakukannya. Tetapi saudara, kita hanya mengikuti, LAI juga mengikuti naskah dari bahasa Ibrani, sehingga tidak diberi judul dari Daud, ya. Tetapi saudara, ada seorang penafsir yang bernama Charles Spurgeon, ya, dia juga pengkhotbah yang luar biasa. Dia melihat bahwa Mazmur ini menggambarkan antara ciptaan Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan, di mana alam semesta dieksplor sedemikian, ya, dengan nyanyian yang saling saling bersaut-sautan. Kalau saudara, sangat disayangkan ya, kita di kota kurang terlalu banyak mendengar. Tapi saya ingat ketika saya praktek 1 tahun di Papua, ya, di kota Sorong, itu karena hutannya masih banyak, ya. Walaupun itu kota, tapi pinggir-pinggirnya masih banyak hutan. Sehingga pagi hari itu mendengar suara-suara burung, ya, saling bersaut-sautan, ya.
apalagi ketika matahari mau bersinar, ya. Kalau di kampung-kampung kebanyakan ayam berkokok, saudara, ya. Nah, saudara, itulah namanya bersaut-sautan dari seluruh alam. Jadi Mazmur ini mencoba untuk mengekspresikan dalam bentuk satu puisi, puji-pujian tentang laut, tentang daratan, tentang awan, tentang terang atau matahari, bulan, bintang, tentang tanaman-tanaman, tentang binatang-binatang, baik yang di darat maupun di lautan, termasuk binatang-binatang yang hidup pada waktu malam maupun pada waktu siang. Ya. Jadi saudara, ini semua mengekspresikan tentang kehadiran Tuhan. Ya, karena itu saya tadi berikan judul Tuhan Pencipta adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Jadi saudara, Tuhan hadir di semua ciptaan yang ada. Tapi ingat, kalau Tuhan hadir di semua ciptaan bukan berarti ciptaan itu jadi Tuhan. Ya, bukan. Ya, seperti yang telah dialami oleh Elia, ya. Tuhan sebelum Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas kepada Elia, maka Tuhan datang dengan badai, tapi tidak ada Tuhan dalam badai itu. Ya, kemudian Tuhan datang dengan angin, tidak ada Tuhan dalam angin itu, ya. Dan seterusnya. Itu dikatakan di dalam kitab Raja-Raja. Jadi saudara, kita harus paham, Tuhan hadir di semua ciptaannya, tapi bukan berarti ciptaan itu menjadi Tuhan. Jangan, ya. Saudara tidak boleh punya pengertian demikian. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Karena itu tadi saya katakan, bacalah nanti di rumah, setelah sampai di rumah Mazmur 104 dengan lebih semuanya, dan mulai kita baca dengan teliti, lalu dengan seksama kita hayati dengan baik-baik, maka saudara kita akan menemukan keindahannya luar biasa. Jadi lewat Mazmur ini, ya, pemazmur ingin mengajar dengan teratur apa arti Tuhan Pencipta adalah Tuhan atas seluruh ciptaannya. Saudara, saya percaya kita semua punya pengertian Tuhan adalah Tuhan Pencipta, ya. Tetapi apakah kita punya pengertian yang teratur bagaimana Tuhan Pencipta itu? Nah, pemazmur ini ingin mengajar kita. Karena itulah ada 3 aspek yang nanti mau dijadikan pernyataan bahwa Tuhan Pencipta itu adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Seperti apa itu Tuhan atas seluruh ciptaan, ya. Karena itulah sudah ayat pertama tadi kita sudah baca, itu adalah suatu statement pengakuan iman, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semara. Jadi saudara, Tuhan yang kita akui itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Saudara, kalau saudara jalan-jalan melihat pemandangan alam, ya, baik di gunung maupun di laut atau dimanapun juga, saudara kita mengakui enggak? Kita bisa melihat, kita mengakui Tuhan itu memang besar dan Tuhan itu agung. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak percaya Tuhan ya dianggap ya itu biasa-biasa saja. Paling katakan, waduh alam itu besar ya. Ya paling begitu saja. Tapi bagi orang percaya, jiwa kita menjadi apa sudah? Menjadi fresh. Jiwa kita menjadi apa? Menjadi terhubung dengan pencipta kita. Ya, karena kita mengakuinya. Tapi bagi orang yang tidak mengakuinya, ya sudah begitu saja. Ya, oke, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang perbedaan itu.
Tapi kita melihat kepada 3 aspek pengertian Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan. Pertama, ayat 2 sampai ayat 9 ya. Ayat 2 sampai ayat 9 itu Tuhan pencipta adalah Tuhan yang membentuk struktur kerangka ciptaan ya. Terdiri dari apa sudah? Terang, langit, awan, angin, kilat, guntur, bumi, lautan, gunung, lembah. Jadi semuanya itu diatur oleh Tuhan dengan kompleksitas yang kita semua hanya bisa kagumi. Ya, semuanya teratur sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itulah yang kemudian kita sebut dengan hukum alam. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan hanya kembali, ini memang sudah hukum alam. Ini memang begini hukumnya, ya. Kalau dari atas ke bawah pasti semua benda akan jatuh, ya. Itu hukum alam, gravitasi. Kalaupun burung bisa terbang itu karena apa? Ada daya ya untuk melawan gravitasi, ya. Itu gaya ya saudara yang belajar fisika itu ya. Jadi saudara, itu semua ada hukum-hukum yang Tuhan sudah atur sedemikian. Saudara, jadi kalau saudara ingat kembali kitab Kejadian pasal 1, itu di situ ada struktur, ada kerangka ciptaan Tuhan. Jadi saudara, manusia pun dicipta oleh Tuhan punya kerangka. Saudara dan saya semua punya kerangka. Ada tengkorak kepala, ya. Ada leher, kemudian ada kerangka-kerangka ini, ya. Kemudian ada tangan, ada kaki. Ini namanya kerangka. Kalau tidak ada kerangka, saudara dan saya tidak bisa berdiri. Ya. Langsung loyo, ya. Ya. Buktinya saudara, memang selain kerangka memang ada otot-otot ya. Tapi otot-otot itu keluar juga dari semua dari susunan yang sudah Tuhan atur sedemikian. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi saudara, karena itu seringkali saya memberitahukan kepada jemaat Tuhan. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, menjadi orang Kristen, itu harus punya kerangka berpikir. Harus punya kerangka berpikir. Supaya apa? Rasul Paulus katakan, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang macam-macam. Ya. Kalau saudara dan saya tidak punya kerangka berpikir, akhirnya apa? Kita diombang-ambingkan. Si A ngomong A, oh iya ya. Si B ngomong B, ya benar juga ya. Si C ngomong C, oh ya benar juga. Akhirnya apa? Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu enggak boleh. Ya. Saudara, ada hewan yang memang dicipta Tuhan enggak punya kerangka. Misalnya hewan bersel satu, ya, atau kita sebut amuba, atau binatang-binatang yang tidak seperti kita. Kita selnya ini miliaran, saudara. Ya. Itu hewan apa disebut hewan ya, yaitu perdebatan dari ilmu biologi. Tetapi saudara, itu ciptaan Tuhan ya. Bahkan tadi disebutkan di dalam lautan itu pun ada binatang-binatang yang kecil tapi juga binatang yang besar ya. Saudara, ubur-ubur kita tahu semua. Kelihatannya nggak punya kerangka ya. Tapi ubur-ubur itu ya sudah begini saja sudah setiap kali hidupnya. Ya itu kerangkanya ya begitu saja. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya kita ini dicipta oleh Tuhan sebagai gambar Allah. Sehingga kita harusnya apa? Mengikuti pola pikirnya Tuhan. Jadi bukan mengikuti pola pikirnya dunia. Bukan mengikuti pola pikirnya apalagi kuasa gelap. Kita harus mengikuti pola pikirnya Tuhan yang terstruktur dengan baik. Ya, seperti pada waktu Dia mencipta seluruh alam semesta ini. Yang kedua, ya, Tuhan pencipta adalah Tuhan yang memberikan semua kebutuhan hidup bagi makhluk ciptaan. Dan luar biasa Mazmur ini, air seolah-olah
menjadi sumber yang penting. Ya, karena itu dikatakan Tuhan ayat yang ke-10, engkau melepas mata-mata air ke dalam lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum kepada segala binatang di padang. Ya. Air adalah salah satu alat pemeliharaan yang penting untuk seluruh ciptaan yang ada. Ya. Karena itu saudara, mengapa di ayat keberapa ya? Yang kedua ya. Tuhan melayang-layang, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Jadi air adalah unsur yang penting dalam ciptaan Tuhan. Dan kita tahu 71% bumi ini terdiri dari air, termasuk lautan yang paling besar. Dan pemazmur tadi katakan lautan itu luas dan besar wilayahnya. Dan betul, ya, air asin itu yang terbanyak, ya, meliputi bumi, ya. Sedangkan air tawar itu sedikit sekali, tetapi luar biasa, bisa mencukupi seluruh ciptaan. Ya. Tapi saudara dan saya tidak mungkin bisa minum air laut, sudah. Ya, minum air laut makin kering dan makin mati kita nantinya. Ya. Kita hanya bisa minum air tawar, dan itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan-hewan di daratan, ya, termasuk manusia, termasuk burung-burung di udara. Jadi sudah, mengapa disebutkan air? Ya, karena itulah mengapa di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, air yang salah satu yang menjadi unsur yang penting di dalam ciptaan Tuhan ini. Yang ketiga, Tuhan pencipta itu yang menetapkan waktu siang dan malam, ya. Tadi di dalam ayatnya yang ke berapa? Yang ke-19, ya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Saudara, kalau kita sekarang ini nyebutnya siang dan malam. Oleh karena apa? Oleh karena kalender kita mengikuti sistem matahari atau solar system. Tapi untuk orang dulu kebanyakan mengikuti lunar system, ya, yaitu penanggalan lewat bulan, ya. Saudara, sistem lunar itu dianut oleh banyak suku bangsa dan menjadi metode penanggalan yang tertua. Sistem solar, sistem matahari baru nanti setelah gereja, ya. Ada, memang sebelumnya ada kalender sistem Julianus kalau nggak salah, terus jadi diganti Gregorian, dan akhirnya kita yang pakai Gregorian, ya. Itu sistem dengan matahari. Nah, saudara, sistem penanggalan lunar itu lebih pendek 11 hari daripada sistem penanggalan matahari. Ya, kita 365 hari, mereka 300, yang pakai sistem lunar bulan 355 hari. Bahkan ada yang 354 hari. Saudara, tapi yang unik, saudara, kita luar biasa sekali ya. Bangsa Ibrani, Israel ini, saudara, memang memakai penanggalan bulan. Tetapi saudara, mereka mengerti, sekalipun memang penanggalannya bulan, tapi mereka mengerti, mereka tidak bisa 100% mengikuti penanggalan bulan. Sebab mereka juga harus mengikuti musim, karena orang Ibrani juga percaya Tuhan menetapkan musim. Nah, karena itulah sudah di Israel mereka juga mengerti musim semi, musim dingin, ya, musim panas dan sebagainya. Karena itulah penanggalan, ya, kita tahu sendiri Jumat Agung atau Paskah, ya. Orang Israel juga masih merayakan Paskah. Paskah selalu jatuh antara bulan Maret dan April.
Tidak pernah maju jadi Februari, apalagi Januari, enggak ada. Karena di dalam sistem orang Ibrani, mereka tahu harus ada tahun kabisat. Tahun kabisat itu berarti ada penambahan 1 bulan. Ya, penambahan 1 bulan itu disebut Adar 1 dan Adar 2. Nah, sistemnya mereka adalah 7 kali dalam siklus 19 tahun. Dalam siklus 19 tahun harus ada 7 kali tahun kabisat, yaitu penambahan 1 bulan. Yaitu berarti hampir 3 tahun sekali, tapi antara 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau 19 bagi 7 kan enggak mungkin jadi 3 sudah, enggak mungkin juga jadi 2 ya. Nah, kemudian sudah kita juga satu sisi orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa penanggalannya itu juga kita sebut sebagai lunar. Tapi ternyata penanggalan Tionghoa juga menyesuaikan dengan apa? Matahari juga ada sedikit di situ, ya. Orang Tionghoa boleh dikatakan penanggalan Tionghoa sudah setiap 3 tahun ada 1 tahun kabisat di mana ditambahkan 1 bulan di dalamnya. Kayak itulah sudah perayaan Imlek selalu jatuh antara apa? Bisa Januari akhir tapi juga bisa Februari. Pernah nggak Imlek di bulan Maret atau April? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya karena mereka tahu juga ya. Mereka tahu. Nah itulah hikmat yang mereka miliki ya. Memang berbeda dengan beberapa yang lain-lain sudah ya. Ada beberapa suku bangsa ya yang bulannya sudah di situ paten saja ya. Kalau Jawa lebih paten lagi sudah. 1 minggu kalau nggak salah cuma hanya ada 5 hari ya. Jadi sudah tapi saya tidak terlalu mendalami itu. Ya, jadi nggak perlu terlalu dibahas ya. Nah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mereka katakan Tuhan menentukan bulan sebagai penentu waktu, tapi juga matahari tahu kapan terbenamnya, tapi juga matahari juga tahu kapan terbitnya. Karena nanti dikatakan ketika matahari terbit, maka binatang-binatang yang memang keluar pada malam hari mencari makan, tapi beda dengan binatang-binatang siang, di mana pada pagi hari binatang-binatang itu keluar juga. Kalau binatang malam hari mereka keluar mencari makanannya. Tapi manusia disebut apa sudah? Pada waktu matahari terbit, manusia pergi ke tempat pekerjaannya. Kalau kita nanyakan begini sudah, kalau sekarang manusia yang kerjanya malam gimana ya? Karena ada sistem kerja yang pakai sip-sipan ya kan. Ada yang kerjanya malam, ya sudah. Ya saya tidak tahu lagi deh. Tapi sebetulnya manusia dicipta oleh Tuhan untuk bekerja pada waktu siang ya. Pagi sampai sore, malam itu istirahat. Ternyata secara kedokteran malam itu yang terbaik untuk apa? Mengistirahatkan semua organ-organ dalam tubuh kita. Jadi memang sebetulnya manusia memang adalah makhluk siang, bukan makhluk malam. Jadi saudara, luar biasa pengaturan Tuhan. Termasuk lautan yang besar dan luas itu. Yang tadi saya sebutkan 71% ya bumi ini terdiri dari air. Dan mayoritas besar dikuasai oleh lautan. Bahkan sudah Pemazmur menyebutkan ada 1 hewan disebutkan apa? Lewiatan. Ini kemungkinan besar adalah naga. Ya. Saudara, orang Tionghoa juga tahu ada naga. Ya. Juga di dalam tulisan Perjanjian Lama ada Lewiatan itu banyak yang menafsirkannya sebagai naga. Beberapa di Eropa juga ada pemahaman tentang naga. Jadi saudara, sampai naga besar pun ada di bawah kekuasaan Tuhan. Saudara, lepas daripada naga itu sebetulnya ada apa tidak, atau itu cuma hanya dongeng, itu satu perkara yang lain.
ya. Tetapi kalaupun ada naga, tapi mungkin bukan seperti yang ada di dongeng-dongeng yang kita pikirkan. Tapi kita memang tidak pernah melihat naga yang sesungguhnya, tidak pernah. Tapi kalaupun mereka mencatat itu, saya percaya penulis Perjanjian Lama pasti mereka melihat, ya, termasuk Ayub, ya, termasuk Ayub, ya, termasuk Mazmur ini. Pasti bukan sekedar mereka mendengarkan dongeng. Jadi saudara, kalaupun naga besar itu dianggap sebagai kekuatan yang jahat, ya, karena seringkali dikaitkan dengan wahyu. Wahyu itu kan juga ada naga, ya. Naga itu melambangkan iblis, ya, melambangkan kuasa setan. Tapi dalam Mazmur ini kalau itu dikaitkan dengan kekuatan yang melawan Tuhan ataupun kuasa setan, sekali lagi itu pun di bawah kekuasaan Tuhan. Hidup matinya mereka ada di tangan Tuhan. Jadi saudara, melihat dari susunan Mazmur ini betapa luar biasanya. Jadi saudara, karena itulah kepercayaan kita Kristen, saudara. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah Tuhan atas ciptaannya. Bahkan kuasa-kuasa yang mengatakan dirinya hebat pun semua ada di bawah kekuasaan Tuhan. Sebab itulah saudara, nanti akhirnya Mazmur ini diakhiri dengan apa? Puji-pujian, satu kor, ya, satu refren, puji-pujian, satu seruan. Biarlah kemuliaan Tuhan terus menerus kita bersuka cita di dalamnya. Dan kita punya hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Bahkan dikatakan seluruh bumi takut dan gentar kepada Tuhan juga. Saudara, sebagai orang percaya, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Dan renungan kita betul-betul didengar oleh Tuhan seperti harapan dari pemazmur ini. Kiranya Tuhan mendengar renunganku ini di hadapannya. Sebaliknya, pemazmur juga ingin punya harapan. Orang berdosa, orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang selalu menghina ciptaan Tuhan, biarlah mereka akhirnya binasa, dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, kita sungguh bersyukur karena orang fasik, orang yang menentang Tuhan akhirnya juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tetap berkuasa atas segalanya. Saudara, kepercayaan ini harus ada pada kita semua. Jangan pernah kita menurunkan kuasa Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya oleh karena mungkin kita takut, oleh karena kita minder, akhirnya membuat Tuhan diturunkan karena ketakutan atau keminderan kita. Jangan. Tuhan tidak menjadi lebih lembek, lebih lemah ketika saudara dan saya lemah. Tidak. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Saudara, inilah yang harus menjadi kepercayaan kita sampai nantinya kita menyelesaikan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur firman-Mu telah kami pelajari, telah kami renungkan. Bersyukur Bapa, Mazmur yang begitu indah. Tuhan pencipta adalah Tuhan atas ciptaan. Semuanya takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas semuanya, Tuhan juga yang memelihara atas semuanya. Bapa, sebagai orang percaya, biarlah kami terus memohon kepada Tuhan, punya kepercayaan yang kuat. Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan. Sehingga Bapa, jangan sampai kami menjadi orang yang menurunkan kekuasaan Tuhan.
menjadikan Tuhan seolah-olah lemah oleh karena kami takut ataupun oleh karena kami lemah. Tapi biarlah kami tetap mempercayai Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang adalah Tuhan atas ciptaan itu di dalam pengertian kami masing-masing sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, kami akan pulang sertai perjalanan kami, Kau juga akan pimpin kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa teduh kebaktian doa selesai.